Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Lanjut lagi nih materi tentang senyawa hidrokarbon, subbab materi reaksi hidrokarbon. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai materinya, yaitu materi reaksi senyawa hidrokarbon. Diingatkan kembali untuk absen di Google Classroom dan absen di Google Form-nya ya. Oke, next. Kita akan mempelajari tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Yang namanya reaksi kimia berarti memperoleh zat baru ya. Reaksi senyawa hidrokarbon ini dibagi 4. Ada reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan reaksi adisi. Oke, kalau dia reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran merupakan reaksi di mana senyawa hidrokarbon ini bereaksi dengan zat oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian antara suatu gugus senyawa hidrokarbon dengan gugus atom lain. Biasanya gugusnya itu gugus unsur halogen. Oke, masih ingat unsur halogen merupakan golongan 7A yang terdiri dari F, Cl, Br, dan I. Oke, reaksi eliminasi merupakan reaksi penghilangan atom atau gugus atom dari suatu senyawa. Jadi ini tuh ibaratnya yang tadinya ikatan rangkap 1 jadi mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, reaksi adisi, reaksi kebalikan dari si eliminasi. Tapi reaksi adisi mempunyai pengertian reaksi penambahan atom atau gugus atom oleh senyawa lain. Nah ini kalau tadi eliminasi yang tadinya rangkap 1 menjadi 2, kalau misalkan reaksi adisi ini yang tadinya rangkap 2 menjadi rangkap 1. Nah itu merupakan reaksi-reaksi yang akan kita pelajari di senyawa hidrokarbon. Oke, next. Oke, yang pertama ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi, nah ini reaksi reduksi atau biasa kita sebut adalah reaksi pembakaran, bisa terjadi di alkana, di alkena, dan alkuna. Nah, reaksi ini menghasilkan tadi yang sudah saya bilang di awal, menghasilkan CO2 plus H2O atau karbon dioksida dengan air. Nah, reaksi ini disebut reaksi sempurna, pembakaran yang sempurna. Nah, terus ada lagi yang namanya pembakaran tidak sempurna. Nah, pembakaran tidak sempurna dia menghasilkan C atau jegal atau CO atau karbon monoksida, terus dia menghasilkan CO2 juga plus H2O. Pokoknya dia tuh ada si CO, terus ada CO2, ada H2O juga. Nah, ini berarti pembakaran di senyawa hidrokarbon itu tidak sempurna. Oke, contohnya ini ada C3H8 atau yang biasa kita sebut propana. Dia bereaksi dengan oksigen. Nah, menghasilkan CO2 plus H2O ya. Ingat, ini adalah pembakaran sempurna. Kenapa? Karena dia menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, namanya di suatu reaksi kimia, ingat kita harus menyetarakan reaksi tersebut. Di sini C-nya ada 3, berarti di sini C-nya harus 3. C-nya 3. Oke, jadi sama-sama 3. Oke, di sini H-nya 8, di sini udah H-nya udah 8, 4 kali 2, 8. Oke, jadi setara. Sekarang O-nya. Di sebelah kanan itu O-nya ada 4 tambah 2 berarti 6, berarti di sebelah kiri kurang 6, berarti di sini sudah ada 2. Harus berapa biar jadi 6? Berarti dikali 3. Nah, jadi jadi pembakaran sempurna yang sempurna ialah seperti ini ya. C3H8 plus 3O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Ini adalah contoh pembakaran sempurna. Nah, terus kita ke sebelahnya, reaksi pembakaran tidak sempurna. Contohnya adalah C2H6 atau etena ya. C2H6 adalah, mohon maaf, etana.
Oke, dia bereaksi juga dengan O2, tapi dia di sini menghasilkan CO dan CO2 plus 4H2O ya. Ada si CO di sini. Berarti ini merupakan pembakaran tidak sempurna ya, pembakaran tidak sempurna. Kita coba contohkannya. Tuliskan pembakaran sempurna dari butana. Punya rumus struktur yaitu C4H10. Pembakaran sempurna. Ya udah, berarti kita reaksikan menggunakan plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, jangan lupa untuk disetarakan. Di sini C-nya 4, berarti di sini C-nya harus 4. Oke ya. Terus di sini H-nya 10. Di sini baru ada 2. Biar jadi 10 berarti H-nya harus dikali 5. 5H2O. 10 dan 10. Oke, di sini sudah setara. Sekarang kita ke O-nya. O di sebelah kiri ini ada 5 ditambah 8. Berarti terdapat 13. Nah, di sini baru ada 2. Oke, kalau misalkan 13 dibagi 2 berarti 6,5. 6,5. Atau kalau misalkan kalian mau gampang, ini tuh jadi 13 per 2, tapi dikali 2. Nah, tapi biar lebih mudahnya kayak gini aja, 6,5 O2. Oke, berarti coba kita cek ya. C-nya di sini 4, C-nya di sini 4. Oke, sudah setara. O-nya di sini 13, O sebelah sini 13. Nah, H-nya di sini 10, H-nya di sini 10. Oke, ini disebut pembakaran sempurna. Oke, sekarang ke etena, yaitu berarti dia mempunyai rumus kimianya atau rumus molekulnya C2H4. Lagi reaksikan dengan O2 menjadi 4CO2. Kok 4CO2 sih? Mohon maaf ya, ini nggak mungkin 4. Nanti tersesuai itunya. Oke. Dan H2O. Oke ya, di sini C-nya 2, berarti sini harus tambah 2. Oke, di sini hanya 4, di sini dia baru punya 2, berarti biar jadi 4 dia harus dikali 2. Oke, sekarang O-nya. O di sini 4, O di sini ada 2, berarti 4 tambah 2, 6. Berarti di sini membutuhkan 6. Di sini sudah ada 2, berarti untuk jadi 6, berarti dia di sini 3. Oke, ini merupakan reaksi dari oksidasi. Prinsip dari reaksi oksidasi adalah seperti ini. Semakin banyak suku atau semakin banyak C, berarti semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Ya, semakin banyak C berarti semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Kayak di sini ini C-nya 4. Berarti kita butuh 13 oksigen untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, beda sama C2 nih. C2 dia hanya butuh 6 oksigen untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, itu kita sebut tentang reaksi oksidasi. Pokoknya dia bisa terjadi di alkana, alkena, dan alkuna. Ya, dia ada pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Ketika dia pembakaran sempurna CO2 H2O, dan ketika pembakaran tidak sempurna dia ada CO-nya. Dan prinsipnya tadi, ketika semakin banyak C berarti semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Itu reaksi oksidasi. Next, kita ke reaksi substitusi. Nah, tadi reaksi substitusi adalah reaksi penggantian gugus atom oleh suatu atom lain. Nah, biasanya itu halogen. Nah, dia terjadi di alkana. Dia biasanya unsur halogen, yaitu unsur F2, Cl2, Br2, atau I. Ya, bisa juga dia H2 ya. Oke, sekarang contohnya seperti ini. Ada reaksi substitusi. Ini ada C2H6 atau biasa kita sebut adalah etana. Nah, untuk tahu mana yang dilepas, mana yang diganti,
ini tuh lebih baik kita jabarkan kayak gini. Misalkan di sini C-nya 2 berarti C-nya 2, 1, 2. H-nya 6 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, pas C2H6. Terus Cl-nya juga kita jabarin. Di sini ada 2, berarti Cl dengan Cl. Nah kan tadi reaksi substitusi adalah reaksi pergantian gugus atom oleh atom lain. Nah, kita ini salah satu Cl ini akan mengganti posisi H yang ada di sini. Nah, jadi si Cl ini dia bergabung ke sini dan H ini akan lepas dan bergabung ke Cl. Oke, jadilah kayak gini ya, H, C, H, H, C, H. Nah, ini kan tadinya H. Nah, kita ganti jadi Cl. Plus Cl yang tadi di sini nih, kita ubah jadi H, terus Cl. Nah, jadinya kan jadi sama kayak yang di atas C2. C-nya ada 2, H-nya ada 5. Oke, ini kurang H ya. H-nya ada 5. Plus Cl. Oke, plus HCl. Nah, ini merupakan reaksi substitusi, di mana sebuah reaksi pergantian gugus atom oleh gugus atom lainnya dan biasanya halogen dengan hidrogen ya. Nah, gimana sih caranya misalkan pergantiannya kok Cl ini bisa dengan H ini? Kita cari H yang terdekat ya. Ingat, cari H yang terdekat di suatu unsurnya atau di suatu rumus molekulnya. Pokoknya dia cuma ganti-ganti doang kalau substitusi. Nah, itu reaksi substitusi yang berlaku pada alkana. Oke, sekarang next. Yang pertama itu reaksi adisi. Reaksi adisi ini reaksi yang tadi pergantian atau penambahan suatu gugus atom oleh atom lain. Nah, tapi dia itu mengurangi ikatan rangkapnya. Yang tadinya ikatan rangkap 2 menjadi 1, bisa juga ikatan rangkap 3 menjadi 2, menjadi 1. Oke, biasanya reaksi adisi ini direaksikan dengan siapa? H2, ya, hidrogen. Dan rumus halogen juga nih, halogen pasti ada karena halogen itu merupakan unsur yang sangat reaktif terhadap unsur-unsur lain atau terhadap senyawa lain. Jadi itu dia sangat bisa untuk bereaksi dengan siapa aja. Lalu dengan asam halida atau kayak HCl, HBr, HI, dan HF. Nah ini pokoknya reaksi adisi bisa reaksi dengan hidrogen, terus unsur halogen, terus ada dengan namanya asam halida. Nah, asam halida ini dibagi jadi HCl, HBr, HI, dan HF. Oke, yang pertama adalah kita belajar tentang reaksi adisi hidrogen ya. Berarti ketika si adisi ini ada CH2 dengan rangkap 2 CH2, berarti ini merupakan C2H4 atau etena ya, bereaksi dengan H2. Oke, biar gampangnya dijabarin ya. Misalkan kayak gini, ini C2 berarti C2. Oke, H-nya ada 4. H1, 2, 3, 4. Oke, bereaksi dengan H2 nih. H2, H dengan H. Nah, ini si H ini masuk tertambah C yang di sini, H ini masuk ke yang di sini. Jadi reaksi adisi itu bisa juga disebut reaksi penjenuhan ikatan rangkap yang tadinya 2 jadi 1. Nah, jadilah dia rumusnya C, kan H-nya tadinya ada 4 doang nih. Nah, dia bertambah jadi sini H1 lagi. Nah, ikatan rangkapnya kan jadi jenuh. Yang tadinya 2 berkurang jadi 1. Ya udah jadi C. Lagi C-nya ikatan rangkapnya berubah ya. Tadi 1, tadinya 2, oke, terus H, terus H. Nah, jadilah dia yang tadinya C2H4 menjadi C2H6. Yang tadinya dia etena menjadi etana. Ya, sekali lagi nih ya, reaksi adisi hidrogen ya. Dia berarti ketika
ini kan contohnya alkena ya, alkena C2H4. Ya udah, yang tadinya rangkapnya 2 dia berubah jadi rangkap 1 karena dia bereaksi dengan si hidrogen ini. Nah, kan reaksi penambahan, si H-nya masuk ke si CH ini nih, si etena. Nah, terjadi penjenuhan juga, ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal, jadi 1. Nah, itu reaksi adisi. Nah, oke, coba contoh lain nih, reaksi adisi halogen. Ingat, ini reaksi adisi halogen adalah ketika reaksi senyawa hidrokarbon bereaksi dengan anggota-anggota unsur dari halogen. Ini kebetulan contohnya Cl lagi. Oke, ini ada CH2 rangkap 3, CH rangkap 1 jadi CH3. Nah, ingat ya, berarti kalau misalkan rangkap 2 jadi 1, kalau rangkap 3 berarti dia jadi 2. Nah, ini tuh CH2, kita jabarin ya, misalkan kayak gini, C1, 2, 1, 2, 3, terus CH. Nah, ini jadi CH, H, dan H. Nah, bereaksi dengan Cl dengan Cl. Oke, kita di sini, nih si Cl-nya ini kan ikatan rangkapnya di antara CH2 yang ini sama CH nih. Berarti si ikatan rangkapnya 1 masuk ke CH yang ini, 1 lagi masuk ke CH yang hanya cuman ada 1. Jadi ingat ya, si unsur itu boleh masuk atau boleh ditambahkan ketika dia masuknya di antara atau di yang dekat dengan si rangkapnya. Karena kita kan mau menjenuhkan rangkapnya juga. Kan reaksi adisi kan, penjenuhan rangkap, berkurangnya rangkap. Nah, berarti ini jadinya CH2Cl. Nah, ingat dia ikatan rangkap 3. Berubah jadi ikatan rangkap 2 karena ada proses penjenuhan. Jadi rangkap 2 CHCl dan CH3. Nah, ini merupakan reaksi adisi halogen. Nah, ini bisa juga nih kalau misalkan kita mau reaksiin lagi dengan Cl2. Nah, nanti ikatan rangkapnya menjadi ikatan rangkap 1. Ya, pokoknya kalau misalkan reaksi adisi itu dia dari 3 jadi 2 jadi 1. Makanya kenapa kalau misalkan senyawanya dia akuna butuh proses 2 kali untuk biar pokoknya butuh proses mengadisinya sebanyak 2 kali. Kalau dia misalkan alkuna, kalau misalkan dia alkena, dia hanya butuh proses 1 kali untuk mengadisinya. Yang tadinya ikatan rangkap 2 menjadi 1, kalau ikatan 3 dari 2 menjadi 1. Nah, itu reaksi adisi halogen. Nah, next, ini adalah reaksi adisi hidrogen asam halida. Nah, di sini itu ada prinsip yang namanya Markov-Nikov. Markov-Nikov. Nah, reaksi Markov-Nikov adalah di mana ketika suatu unsur akan bertambah ke unsur atau ke atom karbon yang mengikat atom H paling banyak. Ya, pokoknya aturan Markov-Nikov adalah unsur akan masuk ke dalam suatu senyawa yang dia mengikat atom H-nya paling banyak. Jadi istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu aturan Markov-Nikov. Ketika ya udah kalau misalkan ada suatu unsur nih mau masuk, dia lihat dulu nih H-nya itu ngikatnya tuh yang paling banyak di sebelah mana, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ketika H-nya yang masuknya yang lebih banyak di sebelah kiri, ya udah dia H-nya itu bakal masuk ke yang sebelah atau unsurnya itu bakal masuk di sebelah kiri. Berarti kan H atau unsur yang ada di sebelah kiri makin banyak dong. Makanya kenapa Markov-Nikov itu disebut juga aturan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, oke, coba contohnya kayak gini ya. Misalkan CH2 dijabarin CH2 nih. Misalkan di sini CH. Terus CH dan di sini H, di sini H. Terus plus H Cl. Nah, lihat ya, di sini ini kan CH2 nih. Nih, di sini ada 2H. Nah, di sini cuman ada 1H.
Nah, coba lihat, berarti yang paling banyak itu si CH yang di sebelah kanan kan. Nah, H ini masuk ke yang sebelah kanan, ke H yang di sini. Nah, si Cl masuk ke yang si CH-nya hanya cuman 1. Ya, sekali lagi nih ya. Nih, kan di sini ada 2H nih. CH2 ada 2H. Di sini cuman ada 1H. 2 sama 1 banyakan 2. Nah, ya udah si H ini dia pindahnya ke yang orang kaya. Jadi jadilah kenapa dia CH3 ya. Berarti kan tadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Tapi ingat, lihat di pokoknya ikatan ini dapat terjadi ketika di antara rangkap ya, di antara rangkap. Oke, terus ini jadi CH Cl min CH3. Ingat yang tadinya ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1. Oke, coba nih ya, sekali lagi nih misalkan dirapihin deh, misalkan ini CH kan ada 2 nih C-nya, terus ikatan rangkap CH, terus dia CH3 1, 2, 3 H-nya plus H sama Cl. Oke, lihat ya, dia H-nya di sini ada 2H, di sini ada 1H. Ya udah, H ini masuk lagi ke sini, jadi H yang di si CH2 ini jadi bertambah jadi 3. Nah, ikatan rangkap ini dia jenuh kan. Nih, CH3 ini, nih si H ini, dia masuk ke yang mempunyai H paling banyak. Nah, itu disebut aturan Markov-Nikov ya. Pokoknya dari reaksi adisi merupakan reaksi di mana ada penjenuhan rangkap, di mana nanti 3 jadi 2, 2 jadi 1. Nah, ketika dia merupakan senyawa hidrokarbon alkuna, berarti membutuhkan 2 kali reaksi adisi ya, karena dia harus menjadi 2 dan menjadi 1. Nah, untuk reaksi adisi hidrogen asam halida ya, di mana ada aturan Markov-Nikov, unsur H akan bertambah ke atom yang mengikat atom H paling banyak. Ya, pokoknya unsur H dia tuh bakal nyari temen yang H-nya tuh paling banyak, yang C-nya tuh ngikat H paling banyak. Makanya ada istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dan itu adalah reaksi adisi. Oke, next kita ke reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini tadi kebalikan dari si adisi. Kalau misalkan si adisi itu dia rangkapnya 2 jadi 1, kalau dia eliminasi ya udah yang tadinya 1 menjadi 2, tapi dia itu pelepasan. Dia tuh jadi kayak melepas ya. Oke, kalau misalkan kayak gini, ini ada CH3 sama CH3. Oke, kita jabarkan ini CH1, 2, 3. Nah, di sini tingkat lagi nih, 1, 2, 3. Oke ya. Nah, dia si H ini atau si reaksi eliminasi adalah melepas 2 unsur ya, melepas 2 unsur H atau unsur halogen atau pokoknya yang terikat di sebuah senyawa, dia tuh bakal melepas 2. Nah, karena biar dijadikan ikatan ya. Nih, H yang ini akan lepas. H yang ini akan lepas membentuk H2. Nah, ketika yang ini lepas, berarti rangkap yang tadinya 1 menjadi 2. Ya, jadi CH2, rangkap 2 CH2 menjadi plus hidrogen. Yang tadinya namanya etana menjadi etena. Ya, pokoknya kalau reaksi eliminasi itu reaksi pelepasan gugus atom oleh senyawa lain ya, atau reaksi pelepasan, pokoknya dia tuh harus ngelepas 2 biar dia rangkapnya bisa menjadi yang tadinya 1 jadi 2, yang tadinya 2 dia bisa menjadi 3. Nah, reaksi eliminasi ini reaksi yang terjadi di alkana sama alkena. Nah ya, pokoknya itu merupakan reaksi senyawa hidrokarbon. Tadi ada reaksi oksidasi yang dia terjadi di alkana, alkena, dan alkuna. Ingat, dia ada sempurna dan tidak sempurna. Jangan lupa disetarakan reaksinya. Yang kedua, ada lagi reaksi substitusi yang hanya terjadi di alkana. Ya, dia pokoknya penambahan gugus atom ya. Pokoknya
penggantian deh, substitusi itu penggantian. Nah, terus ada lagi reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini reaksi pelepasan dua atom, pokoknya pelepasan atom oleh senyawa lain atau gugus atom lain ya. Dia tuh jadi ikatan rangkap 1 jadi 2, 2 jadi 3. Nah, itu reaksi eliminasi. Nah, reaksi adisi ini ya tadi merupakan reaksi penambahan ya. Dia juga bisa disebut reaksi penjenuhan. Ingat unsur-unsurnya ada H2, halogen, dan asam halida. Sama juga eliminasi bisa hidrogen, halogen, dan asam halida. Nah, ingat di adisi ada yang namanya aturan Markov-Nikov, yaitu di mana unsur H akan terikat dengan ketika unsur H terikat dengan atom C yang mengikat H-nya banyak ya. Pokoknya unsur H ini akan mencari temannya, pokoknya mencari teman yang paling banyak. Nah, ya, prinsipnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, itu merupakan reaksi senyawa hidrokarbon. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan kalian. Kalau misalkan kurang penjelasan di video pembelajaran ini, silakan kalian boleh menanyakan lewat WhatsApp dan Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya masuk. Dadah.